Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat kula hormati guru kita bersama Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Abdul Kafaki Mahrus, Kiai Haji Abdul Hakim, Kiai Haji An'in, Kiai Haji Zamzami, santen ingkang kula hormati, Bunyai Aina Ma'ruf ingkang kula hormati, wonten Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah, santen Bunyai ingkang kula hormati. Niki kula sekedar dugi niku pun dadi anak yang berakhlak karimah. Terus kula boten perlu nyampe nama itu kata-kata tekotok niku pun soleh pol mriki diutus ning Aina lewat Gus Subab. Gus Subab itu putrane Mbah Mun. Terus kalau diteror satu orang enggak mandi ya dua orang. Semua niku kabeh ditelponi dulur kula, Gus kula. Sing dereng ditelepon malaikat Jibril mawon. Untuk memaksa kula hadir. Kalau mau matur Bu Khofifah, kalau niku hanya mau undangan orang sepuh. Ternyata orang sepuh itu banyak. Teng Mbah Hamid Pasuruan sepupu Mbah kula, teng mriki gurune Mbah Maimun. Terus riyen Mbah Mun ngaji teng Lirboyo. Terus keluarga Lirboyo kasose memanfaatkan hak maksa. Kalau cerita sing ringan-ringan mawon bahwa benar Bu Khofifah tadi, berkah itu dimulai dari hal-hal sekeliling kita. Tapi karena saya sebagai kiai menekuni fikih-fikih perempuan. Dulu itu ada Bahsul Masail begini Bu Khofifah, agak Bahsul Masail itu agak benar, tapi ya benar. Gimana hukumnya polisi dari perempuan atau gimana hukumnya wanita jadi polisi. Nah ini Bu, Neng Aina enggak usah Bahsul Masail, langsung eksekusi. Langsung meraktekkan. Itu hampir semua musyawirin bilang haram karena polisi itu wilayah lelaki. Wilayah lelaki karena nangani penjahat, nangani kriminal. Tapi ada kiai yang agak unik. Mungkin termasuk kita yang unik itu. Itu Pak Yai, kalau bandar narkoba itu kadang pengedarnya perempuan dan kadang disembunyikan di tempat yang enggak boleh tersentuh lelaki. Kalau semua polisi lelaki itu gimana itu solusinya? Walhasil terus kiai itu bilang, ya udah boleh. Terus karena nggak kebayang kan, misalnya disembunyikan di tempat-tempat tertentu, kemudian polisinya itu cowok. Semenjak itu terus ada maklum kalau polisi itu dari perempuan. Saya tidak tahu Arisalah ngirimkan yang diterima di Akpol itu berdasar fikih itu apa enggak tahu. Tapi yang jelas itu ada fikihnya juga. Jadi makanya mendengar itu penting, karena barokahnya mendengar itu kita menjadi tahu cara pandang orang lain. Dulu itu orang mengira kalau kiai besar diundang di musola kecil gak datang itu dulu dikira keangkuhan. Tapi semenjak ada sudut pandang, terus niki sekaligus hormat nama Ar-Risalah. Ar-Risalah itu nama kitab Imam Syafi'i paling terkenal. Jadi beliau itu diminta menulis kaidah usul fikih untuk kajian fikih. Yang meminta namanya Abdurrahman bin Mahdi. Ya ini tadi saya juga memberi hadiah sama Gus Sofa sama Gus Alawi kitab Ar-Risalah. Kemudian ditulis tebel sampai sekitar 700 halaman, namanya kitab Ar-Risalah. Di situ ada kaidah-kaidah cara menganalisis Quran dan hadis. Dan itu berkahnya Masya Allah, akhirnya fikih kita tidak fikih harfiah, fikih yang benar-benar bisa menjawab tantangan zaman. Di antara yang paling terkenal misalnya ibu saya itu namanya Yohanit, persis tabarruk sama namanya ibunya Nabi Musa. Khilah ya. Di fikih itu ada kitabul khilah, bab merekayasa hukum. Jadi Nabi Musa kita tahu itu Nabi Musa. Setelah itu Nabi Musa kecil disusui siapa aja enggak mau. Ini cerita kecerdasan perempuan zaman itu sudah cerdas. Jadi sebelum sekolah Arisalah juga ada yang cerdas. Ini ibu Nabi Sinten Musa. Itu cerdas sekali. Dia minta saudaranya supaya meneliti ini
larungan Nabi Musa sampai mana. Singkat cerita ngerti kalau itu ditemu Fir'aun. Ketika cari perempuan yang menyusui, tidak ada yang mau Nabi Musa. Wa harramna 'alaihil maradi. Semuanya menolak. Singkat cerita, saudaranya ini bilang, hal adulluka ala ahli baiti yakfulunahu lakum. Ini saya tunjukkan keluarga yang mungkin susuannya pas dengan Nabi Musa, dengan Musa kecil. Lalu pengawal-pengawal Fir'aun itu curiga, loh kok tahu? Sebab itu untuk menghilangkan curiga, dia bilang, tapi mintanya bayaran itu tinggi. Jadi berkahnya minta bayaran itu malah dikira ini benar-benar orang lain. Karena kalau ibunya sendiri, pasti tidak minta bayaran. Jadi ini cerita. Jadi mulai dulu perempuan itu pintar rekayasa. Ya agak ruwet nih. Jadi kita ini partai-partai yang kalah sama ibu, kalah sama apa saja lah, sama Bu Nyai. Kalau santri ditanya, takut mana Bu Nyai sama Pak Yai? Mesti jawabannya takut Bu Nyai. Itu ijma, itu sudah ada ijma. Karena kiai itu lebih sabar itu. Kalau kata Bu Nyai enggak, kiai itu lebih pelupa. Jadi kalau ada masalah lebih gampang lupa. Akhirnya karena bayar itu terus enggak curiga. Enggak curiga kalau itu ibu aslinya Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa dapat dua nikmat. Dia ketemu putranya, sekaligus dapat uang dari Fir'aun. Jadi Quran kalau mencontohkan perempuan itu luar biasa. Ada lagi contoh Asia. Perempuan itu memang misteri. Ada yang istrinya Fir'aun jadi wanita hebat, yaitu Asia. Ada yang harusnya solihah kelas papan atas karena istrinya Nabi Nuh, malah enggak. Sehingga pola-pola fikih perempuan, saya ulang lagi, pola-pola fikih perempuan itu Imam Syafi'i ngarang. Itu kalau sudah tentang perempuan itu ya pusing. Jadi ternyata pusing itu kalau ditarik ke atas. Itu dulu Rasulullah itu menghadapi Aisyah sama Fatimah itu ya pusing. Itu kalau Halah datang, Halah itu saudaranya Khadijah. Itu kalau datang itu betapa hormatnya Rasulullah. Makasih kamu datang mengingatkan pada Sayyidah Khadijah, pada Khadijah gini. Itu Sayyidah Aisyah cemburu. Kenapa engkau mengingat Khadijah terus? Padahal Allah sudah mengganti yang lebih cantik daripada yang sudah tua. Pokoknya menyebut ajus itu tua, yaitu Khadijah. Gantian Sayyidah Fatimah yang tersinggung karena ibunya disebut ajus, tua. Nabi itu cara ngelola dua wanita ini, yang satu bangga dengan kecantikannya dan keperawanannya, dan Sayyidah Fatimah tertekan karena ibunya jadi korban, yaitu dianggap sepuh. Itu Nabi cara menyelesaikan itu unik. Bilang gini, Fatimah, kamu bilang ke Aisyah, sehebat-hebatnya kamu itu perawan dapat duda. Sementara ibuku janda dapat Joko. Terus mulai dulu ya kebanggaannya Rondo untuk Joko, itu mulai dulu. Tapi ini cerita, jadi ngelola perempuan itu ribet. Jadi kalau terlalu ke Aisyah, Sayyidah Fatimah cemburu. Kalau terlalu ke Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah cemburu. Jadi ya nggak ada solusinya memang. Jadi kalau kiai ngaji fiqhul mar'ah itu, fiqhul nisa itu nggak ada selesainya. Kata Nabi, khuliqat min dila'in a'wad, didesain dari ika yang bengkok. In dhahabta tuqimuhu kasartah. Kalau kamu memaksa lurus, patah. Kalau kamu biarkan tetap bengkok. Ya kalau jalan harus bengkok, ya biar bengkok aja, tidak usah dipaksa nopo lurus. Terus kalau suwun terutama teng Gus Sofa, Gus Alwi, teng putra-putra ning Aina, Ar-Risalah itu menjadi inspirasi hukum. Dulu zaman Imam Ghazali ada orang pamit mau jadi ahli fikih. Sama Imam Ghazali nggak boleh, udah kamu jadi dokter saja. Terus ditanya, kenapa engkau sebagai ulama kok malah fatwa saya jadi dokter? Kata beliau, banyak negara Islam yang karena nggak ada yang belajar dokter harus berobat ke dokter yang non Muslim. Begitu juga di dunia ekonomi, di dunia politik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu yang dikenal dengan usul fikih. Dulu Imam Syafi'i itu bencinya sama orang kaya itu Masya Allah, karena beliau lahir miskin dari komunitas miskin. Dan beliau referensinya miskin itu lebih menyelamatkan karena lebih ringan hisabnya.
Itu malaikat bagian hisab. Kalau hisab orang miskin kan pusing, nggak ada yang bisa dihisab kan. Mau dihisab apanya? Hanya beras 1 kilo kan nggak ada dosanya kan karena darurat. Tapi setelah beliau ngaji usul fikih, masyhur itu. Beliau datang ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Ini asal usul beliau ngarang kitab Ar-Risalah. Itu emas itu tumpuan di meja. Kalau ngitung uang itu di depan umum. Makanya ini juga jadi fikih. Makanya menurut saya kiai-kiai itu kalau ngitung uang banyak kesunatannya di depan umum. Biar orang nggak kepikiran nyalami template. Karena uang kiainya sudah banyak. Itu Muhammad bin Hasan As-Syaibani itu kalau ngitung uang di ruang tamu. Imam Syafi'i ini penguatan terhadap nama Ar-Risalah punya Aina karena Ar-Risalah itu nama kitab Imam Syafi'i paling melegenda. Kenapa engkau mengumpulkan uang sebanyak ini? Engkau orang alim. Biasanya orang alim itu gak suka uang, gak suka harta. Terus Muhammad bin Hasan As-Syaibani ini guru kedua, termasuk guru kesekian lah, dari Imam Syafi'i. Oh berarti saya orang alim, orang soleh gak punya uang. Iya orang alim biasanya gak punya. Sudah tak kasihkan orang fasik biar dipakai dugem, dipakai main perempuan, dipakai judi. Jangan, pakai jenengan saja. Kalau orang soleh nanti manfaat. Oh berarti orang soleh oleh sugih pun angsal. Semenjak itu Imam Syafi'i berpikir rubah. Awal perubahan itu karena beliau ngaji sama Muhammad bin Hasan As-Syaibani, beliau menjadi al-usuli, orang yang berpikir secara usul fikih. Lama-lama terus beliau ngarang kitab yang terkenal, itu namanya kitab Ar-Risalah. Terus nama Risalah itu semoga nama yang tidak main-main, benar-benar nama yang mencerminkan keilmuan yang dalam. Karena di kitab Ar-Risalah itu Imam Syafi'i benar-benar menganalisis cara al-istinbat minal kitab wa sunnah. Ya, terus beliau kalau ditanya masyhur itu ya, apa dalilnya perempuan misalnya mimpin, beliau cerita ini wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'. Semuanya itu ada dalil. Meskipun nanti ada aturan-aturannya, tapi Imam Syafi'i itu begitu fasih. Dan ini bisa kita lihat kalau kita belajar kitab Ar-Risalah. Karena logika yang dibangun kayak tadi. Boleh nggak perempuan jadi polisi? Pertama pilihannya pasti tidak boleh. Karena ada wilayah-wilayah yang ekstrim. Takut diperkosa, takut mengalami pelecehan seksual, macam-macam. Tapi ketika pertanyaannya dibalik. Ketika kejahatan ada yang bentuknya nyuwun sewu pemerkosaan dan harus dites. Terbukti tidak diperkosa apa enggak. Apa-apa. Terus kalau polisinya lelaki semua itu gimana? Begitu juga dokter kandungan. Dulu tuh geger, dokter kandungan tuh boleh enggak dari lelaki. Geger. Tapi setelah Basul Masaili didatangkan dokter kandungan, itu dari 10 yang tes, itu yang lulus lelaki semua, yang perempuan enggak lulus. Karena ketika melihat pendarahan, si perempuan ini kaget terus pingsan. Akhirnya yang dablek-dablek ini yang lulus jadi dokter. Nah, akhirnya terus mulai ahli fikih itu mikir dari penjelasan tadi. Apalagi kalau menunggu lama, terus jaraknya jauh, dia harus ke tempat prakteknya malam-malam. Kan kadang bayi juga mintanya lahir 1:30 dini hari. Nah, itu kan juga repot itu kalau singkat cerita akhirnya mau tidak mau ahli fikih ini mendengar dengan kondisi-kondisi seperti itu. Lagi-lagi jawabannya di kitab Ar-Risalah. Jadi kitab Ar-Risalah itu kitab di mana Imam Syafi'i itu berargumen. Sama seperti tadi, kiai besar diundang di musola kecil itu kalau nggak datang, dulu dianggap sombong. Mentang-mentang sudah besar diundang musola kecil nggak mau. Tapi setelah ada fikih itu, pikirannya dibalik. Wong jatah kiai cilik kok dijupuk yo. Nah itu kalau toko-toko besar boleh di kampung-kampung kan kasihan yang ibu-ibu pedagang. Nah sekarang kalau kiai besar, payune kiai desa pedak manakipane sing kiai teko, kiai gede. Apa dadi lakone ra sida kan begitu. Wong saya berkali-kali ngalamin tuh, kalau saya enggak datang di acara-acara gitu, mesti kiai kampungnya matur nuwun Gus jenengan gak teko. Muga ya karena mereka jadi lakon kalau saya datang kan mahjub. Nah itu kan terus jadi mindset fikih juga. Ternyata cara pandang nak teko kiai yang sopan, kiai gede kok diundang nang musala cilik teko. Itu mungkin kata orang banyak seperti itu, tapi tanyakan kiai yang kiai RT itu. Sopan opo? Jupuk rezekine wong kan begitu. Nah, fikih-fikih seperti ini itu adanya di kitab Ar-Risalah itu. Jadi Ar-Risalah itu
kitab yang luar biasa. Jadi berkali-kali kalau matur sudut pandang itu harus kuat. Ya, sudut pandang itu harus kuat. Ya tadi, misalnya Imam Sa'roni dulu itu ditanya, kenapa engkau sekarang suka jadi orang kaya, padahal dulu Anda senang jadi orang miskin. Beliau cerita, ada ulama ditanya seperti itu, terus ngendikan, li aku zabilat batil khitab, supaya saya kalau ada khitabnya Allah itu tidak ngenes. Khitab apa? Wa anfiku fisabilillah, kamu harus berderma di jalan Allah. Uang saja tidak punya, kok disuruh berderma. Supaya kalau baca Quran itu tidak ngenes teman-teman gitu. Misalnya baca itu bi amalikum, saya tidak punya harta. Nah, ya semuanya walhasil saya minta lah, baru karena kitab Ar-Risalah itu yang miskin dia seneng karena nanti tidak ada hisab, yang kaya juga seneng karena lebih manfaat pada orang banyak. Yang nggak jabat ya seneng karena meringankan hisab, yang jabat seneng karena pahalanya banyak karena ngurus orang nopo banyak. Kalau nu aslinya terkenal ini bukan seneng, nanti saat ini kalau bukan nanti ngurus median bukan nanti, soal pasrah pangeran sebuah urusan. Tapi dongo menolak itu dia bukan mandi kalau pangeran. Mereka engkau nak sing wong carane ngaji gratisan liwat wong koyo kula-kula ngeten iki. Karena kalau yang terkenal itu semuanya matre, itu juga repot umat. Tapi nek kula terkenal kula yo repot. Terus la haula wala quwata illa billah wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi kalau suwon niki memang diminta ngaji ilmiah ya. Kula minta pondok ini harus menjadi pondok ilmiah. Yaitu misalnya ada dokter yang muslim, muslimah, soleh, solihah, anggap saja itu awal dari praktek islami di dunia apa? Kedokteran. Misalnya di kepolisian juga sama, di birokrasi juga sama, karena berkahnya hidup itu kalau dikawal orang soleh. Wa maka nawwal yu'adzibahum wa anta napa fihim. Komunitas yang tidak soleh, ada satu saja yang soleh. Soleh itu bisa materinya karena soleh, kayak para habaib atau Rasulullah, atau soleh karena perilakunya, atau soleh karena keinginannya. Itu semuanya berkah, menjadikan azab ini tidak turun. Wa maka nawwal yu'adzibahum wa anta napa fihim. Terus kula boten saged matur kata-kata, wong kula teko tok pun sopan, pun gajaran kula pun kathah niku pun. Kula nak ngaji di rumah pakai kitab itu bisa 2 jam, bisa 3 jam. Tapi kalau ngaji seperti ini itu kan koyok kedikte gitu. Temanya diatur, jamnya diatur. Saya itu kiai yang paling pantangan diatur, tapi karena kalah sepuh ya sudah, jadi ganjaran ngaji ini tidak ilmiahnya tapi tawaduk saya. Mugi barokah tawaduk niki kula nggih untuk barokah pondok Lirboyo ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.